gagal sebelum mencoba. Coba aja dulu, kalau gagal itu ilmu, kalau gagal itu pengalaman. Justru kegagalan terbesar kita adalah tidak mau mencoba karena takut gagal. Itulah sesungguhnya kegagalan sejati bagi seorang pengusaha. Mulai dari dulu. Kemudian gagal juga investasi untuk sukses. Ini kan bahasa motivasinya ya. Saya berikan contoh. Daripada Anda mimpi jadi pengusaha, apa jadi pegawai, maupun jadi kabak, kasih, segala macam nanti ya, mending mimpi jadi usaha kecil yang orang tidak lirik tapi tidak uangnya gede. Ini contoh-contoh yang saya pernah analisa di Padang. Ada yang tinggal arah Ki Andalas, di depan Masjid Andalas ada sebuah sate Madura, ayam dan kambing, gitu ya. Itu saya pernah analisa usahanya saya buat. Itu tahun 97 ya, dasar 98 kita buat usahanya. Waktu itu tidak kurang, dia punya keuntungan bersih, pemiliknya itu dia nggak bekerja, satu gerobak sate di pinggir jalan saja 12 juta satu bulan. 12 juta itu udah gaji golongan 4 dengan tunjangannya. Sementara dia cuma tukang sate, dan itu nggak lagi dia kerja karena pegawainya ada 4 orang. Mulai dari mencincang ayam, membakar, buat ketupek segala macam, udah ada orang. Pemiliknya itu si mbak itu sadarnya setelah kita hitung dia bisa terima 12 juta bersih satu bulan. Itu kecil usahanya. Sate kacang Kalunggu dan tinggal Kurandi arah ke rumah gubernur, ada sate di situ, sate Kalunggu. Di sebelahnya ada sate KMS. Sate kacang Kalunggu itu kalau sekarang itu penghasilan sebulan pemiliknya tidak kurang 40 sampai 60 juta. Kenapa? Karena satu malam dia paling tidak bisa menghabiskan daging 30 sampai 40 kilo untuk sapi. Ya. Ramai sekali dan terkenal pejabat umum. Padahal usaha cuma satu, pegawainya berapa orang? 12 orang. Itu contoh usaha yang kecil tapi nasi goreng Simpang Kuranyi Minas pernah coba? Ya, sekarang turun ke Lebak Jembatan itu, dulu kan di pinggir jembatan. Dari Minas pondok kecil itu dia bisa membuat Padang Catering Center yang di bypass, yang dekat di KRI, bisa membuat catering lebih besar, rumah pertemuan meeting dan segala macam. Itu omsetnya satu malam rata-rata 4 juta. Kalau satu malam 4 juta, berarti satu bulan berapa? Kalau dia buka 25 hari, 100 juta. Kalau 100 juta, kira-kira untuk makanan berapa persen? Kalau makanan seperti itu tidak ada untungnya kurang dari 40%. Kalau kita beli misalnya seperti 8.000, maka modal yang paling rendah hanya 4.800 rupiah. Nah, kalau 100 juta sebulan penjualan, untuk 40% berapa untungnya? 40 juta. Pertanyaannya adalah dari siapa yang bisa 40 juta kalau pegawai? Di Indonesia gaji tertinggi itulah direktur BI, bukan presiden, ya. Gaji tertinggi itu direktur BI yang pegang. Kalau sekarang gaji sekitar 240 juta sebulan, itu direktur BI. Kita lihat yang lebih gede, tahu berontak, Simpang Bypass Sarana Sunan Palan Tapapoko. Pernah coba PGB? Coba aku sih tanya bang, semalam ada apa kita boleh tahu bang? Barangkali TS anda jual bang. Coba dari TS modal berapa, dijual berapa? Tahu kira-kira modal berapa, dijual berapa? Anda akan dapat angka yang spektakuler. Spektakuler. Atau misalnya ini berkali-kali ulangi. Hanya di situ Caleli. Teman saya berhenti bekerja, sekarang open konsep di Caleli, namanya Caleli Bang Toyi. Karena coba di situ, di Andalas ada cabangnya, di Pasar Baru ada cabangnya, di Simpang Tinju, Lapai sekarang ada cabangnya, jadi ada sekarang di Pasar Lubuk Buaya, kemudian Pasar Baru Luar, dan ada Rumus yang mau dikembangkan berikutnya. Namanya di Caleli Bang Toyi. Kalau orang ke Caleli sore, sekarang dia buat Caleli siang atau pagi. Dan tren baru sekarang saya lontong malam, gitu ya. Kan tren baru, usaha yang akan dilihat. Nah, ini contoh. Caleli. Cendol paling murah. Tukang cendol berapa sih gajinya? Apa kerjaan Pak? Tukang cendol. Nah, coba gajinya kira-kira berapa?
Maaf, inilah orang yang paling kaya saya temui di Sumatera Barat, yang usahanya cendol. Berapa waktu saya buat analisa usahanya, itu penghasilan bersihnya tidak kurang 400 juta satu bulan. Bisnisnya cendol. Tapi yang direkor jangan sampai sama orang pajak. Ya, nanti dia disalahin saya. Tapi itu yang kita analisa. Kenapa? Coba sekarang singgah ke Patimura, Jalan Patimura, ada cendol situ, gitu ya. Coba icip berapa sebelah? 7.000 apa 8.000 sekarang? 8.000. Yang suka kuliner, kamu ada. Kira-kira modal satu gelas cendol berapa? Dan kira-kira dia bisa berapa menjual cendol satu hari? Berapa gelas? Untuk hari-hari biasa, itu di Patimura itu paling tidak dia bisa menjual rata-rata 1.000 sampai 1.500 gelas satu hari. Dan dia di Padang punya 10 titik penjualan cendol Patimura. Hari Sabtu dan Minggu pemenuhan tempat baralek orang-orang kaya saja itu rata-rata dia menyiapkan cendol 20.000 gelas satu hari, dengan 30 sampai 40 gerobak yang bisa dia kirimkan ke rumah-rumah orang kaya beralih. Kalau orang kaya beralih kan trennya ada macam-macam ya. Ada cendol. Pegawainya 40 orang. Hanya bisnis cendol. Nah sekarang fenomena yang lagi saya amati apa? Kelapa muda segar. Kalau kita lewat dari sini Pak, arah ke Balai Baru bypass, ada di tikungan setelah kantor camat Nanggalo, ada kelapa muda segar. Yang pernah lihat di sana? Coba saya tanya ya, Bang, sehari berapa buah kelapa muda bisa dihabisin? Coba kira-kira kalau dijual satu gelas 7.000, ditambah susu satu paket, gitu ya, berapa buah? Coba tanya. Fenomena berikutnya lagi kita sekarang Pak, tahu berontak, isi telur, isi apa? Paksam, Andalas itu. Coba tanya berapa? 10 kilo dia sehari membuat adonan tahu tiap pagi yang diantar ke cabang-cabangnya sudah siap goreng. Ini bisnis kecil, yang Anda bisa kerjakan dengan mulia. Yang penting nggak mampu pagi kuliah, sore cuma goreng. Ya. Kalau nggak bisa buat donat, tinggal datangi Pak Sam. Pak, kami mau buka itu di depan kamu kopi satu. Apa yang harus kami siapkan? Dulu saya pernah tanya ke pemilik yang di Jalan Jakarta, ada tahu berontak di Asratek Ulakaran ya di Jakarta masuk ke dalam. Kalau Bapak mau cukup sediakan tempat, nanti bahan jadi kami antar setiap jam 2 sore. Kali sudah bisa perkirakan bahwa setiap ember ini, satu ember ini, dia bisa digoreng dengan sekian buah. Kita sedikitnya bagi hasil, kami letakkan ke Bapak per unit mentah itu sekian, Bapak jual sekian. Jadi kita nggak perlu ini lagi kan, nggak perlu buat adonan rasanya kayak enak, macam rasa standar. Dan kita punya nama, tinggal buat cabang. Tahu berontak Pak Sam cabang kopi. Nah, direkturnya Kak Adi. Nah ini ya, kan kita bisa buat gitu loh. Nah ini contoh-contoh motivasi buat teman-teman dari awal. Jangan pernah berpikir jadi pekerja, tapi berpikir menciptakan lapangan kerja. Jangan berpikir masuk zona aman, tapi masuklah zona tidak aman. Jangan mau hidup pasti, tapi hiduplah tidak pasti. Karena kamu mau besar kita, carilah kerja yang tidak pasti. Kalau jadi PNS sudah pasti berapa gaji sebulan? 4 juta. Yang berikutnya 4 juta, berikutnya 4 juta. Jadi kalau jadi pengusaha, bulan ini 4 juta, besok jadi 40 juta. Karena dia bisa berubah terus menerus. Mungkin sekedar antara motivasi saja yang saya sampaikan. Saya lebih cenderung kita banyak berdiskusi. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk teman semua.